Gimana kabar semua teman-teman PMR? Sudah kali ini kita di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi tentang kepemimpinan. Di mana materi ini sangat penting untuk kita di mana di PMR ini di posisi dari Wira. Jadi PMR itu ada 3 tingkatan, ada Nadia, Mula, sampai ke Wira. Jadi sebelum kita masuk penjelasan tentang kepemimpinan, kita perlu tahu juga. Jadi kepemimpinan itu faktor yang penting dalam sebuah organisasi. Jadi kepemimpinan itu sangat mempengaruhi kelompok di dalam untuk mencapai suatu tujuan. Cara seorang pemimpin itu tujuannya itu ada dua. Organisasi tersebut mengarahkan keberhasilan atau tidak keberhasilan dalam mencapai tujuan. Jadi sangat penting sektor kepemimpinan ini. Jadi siapa sih yang dapat menjadi pemimpin? Semua orang berhak menjadi seorang pemimpin. Tapi yang perlu kita ingat bahwa setiap orang itu unik. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi lalu apa sih pemimpin itu? Jadi kan kalian harus tahu apa sih pemimpin itu. Jadi pemimpin itu adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh dan motivasi kepada diri sendiri maupun orang lain. Jadi sektor penting dari seorang pemimpin ini dia membawa anggotanya itu dapat diberikan motivasi. Jadi apa yang dilakukan pemimpin itu akan dilakukan oleh anak buahnya seperti itu. Namun ada beberapa pendapat tentang dari pengertian dari pemimpin. Salah satunya adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Lalu ada juga ketua. Jadi pemimpin sama ketua itu beda pengertian. Kalau ketua adalah seorang yang dituakan dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu ada kepemimpinan. Nah, kalau kepemimpinan ini adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu adalah kepemimpinan. Apa sih tugas pokok kepemimpinan? Tugasnya itu berupa dia mengantarkan, mempelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya. Jadi itu agar para bawahannya mengikuti jejak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Bila seorang pemimpin menjalankan fungsi sebagai mana mestinya. Itu adalah pengertian dari pemimpin dan kepemimpinan. Lalu kita lanjut untuk untuk kepemimpinan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia harus mempunyai fungsinya adalah fungsi perencanaan. Jadi seorang pemimpin itu perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Jadi itu seorang pemimpin harus senantiasa memandang ke arah ke depan. Jadi mampu untuk menciptakan sebuah improvement atau perubahan, terobosan yang baru untuk membawa suatu organisasi itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Lalu apalagi sih fungsi kepemimpinan, yaitu adalah fungsinya adalah pengembangan loyalitas, di mana pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi.
Lalu ada juga nih fungsi pengawasan. Jadi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Lalu yang terakhir fungsi menjalankan tugas. Jadi pemimpin ini harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh untuk ketua Palang Merah, dia harus konsisten untuk menjalankan apa yang sudah dibuatkan, disetujui oleh anggotanya, dan harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu seorang pemimpin ini memiliki berbagai tipe dalam memimpin kelompok ataupun anggotanya. Berikut ini untuk tipe-tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan diktatoris, yaitu memimpin dengan cara menggertak atau menguasai. Ada juga nih kepemimpinan oktokratis, jadi pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Ada juga kepemimpinan demokratis, jadi berdasarkan dasar desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Jadi itu beberapa tipe-tipe kepemimpinan. Jadi tipe yang manakah kita dan apakah kita boleh memilih tipe kepemimpinan? Jadi untuk mengembangkan dan memilih tipe kepemimpinan efektif, maka pahamilah bagaimana orang lain memandang gaya kepemimpinan kita sekarang. Jadi bertanyalah pada orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita, bagaimana tindakan kita sebagai seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu intinya kita harus mendengarkan pendapat dari anggotanya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kita memimpin, kita juga perlu koreksi-koreksi dari anggota kita. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk materi kepemimpinan ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya untuk materi bagaimana sih untuk komunikasi dalam kepemimpinan. Seperti itu, Mem. Terima kasih, Kak Doni. Ada yang bertanya tentang kepemimpinan pada sesi ini? Silakan. Viko? Ya, Mem. Ada yang ditanyakan? Oh iya. Ini ada pertanyaan tentang kepemimpinan. Tujuan pemimpinan kepemimpinan itu apa, Mem? Maaf Viko, bisa diulang? Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan. Jadi tujuan adanya pemimpin itu setiap manusia mempunyai pikiran masing-masing dan berbeda pendapat. Jadi pentingnya suatu kepemimpinan itu di mana pendapat dari anggota dijadikan satu, dirempukan, dan seorang pemimpin tersebut yang untuk menentukannya. Jadi tujuannya itu adalah dia mengantarkan, mempelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing agar bawahan itu mengikuti jejak dan tujuannya untuk keberhasilan bersama dari suatu masalah tersebut, seperti itu. Jadi intinya tujuannya itu adalah di mana pentingnya seorang pemimpin itu membawa anggotanya itu ataupun organisasi tersebut untuk lebih maju lagi, adanya seorang pemimpin. Seperti itu. Kak Doni.
Untuk kali ini pertemuan Google Meet kita tentang kepemimpinan cukup. Dan nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hari Jumat kita ketemu kembali di hari Jumat untuk pelatihan materi berikutnya atau materi kelanjutan dari kepemimpinan ya. Betul, men. Nanti kita akan di next di hari Jumat kita akan membahas tentang bagaimana sih cara berkomunikasi dalam kepemimpinan. Seperti itu. Oh ya. Oke, makasih Kak Doni atas partisipasi. Baik. Kita tutup untuk Google Meet kali ini dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah. Amin.